selamat datang kembali. Nah, kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai BMC, yaitu Business Model Canvas, dengan subtopik Value Proposition. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar mengenai Value Proposition, silakan tonton video ini sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo, sekarang kita mulai bahas ya mengenai value proposition dalam bisnis model Canvas atau BMC. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas customer segment. Sekarang kita akan membahas mengenai value proposition. Seperti itu. Nah, value proposition sendiri itu apa? Jadi value proposition itu adalah tools yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa yang kita jual gitu ya, kemudian kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi value proposition di sini ada dua ya. Ini value proposition itu sendiri dan customer profile. Nah, ini dua-duanya ini saling berkaitan seperti itu. Untuk customer profile sendiri di sini ada tiga. Yang pertama adalah gains. Ya, kita udah tahu lah ya kalau gains itu berarti apa yang didapatkan gitu ya, keuntungannya apa. Jadi di sini menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan konsumen. Oke, ini contohnya aja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah apa konsekuensi sosial yang positif yang diinginkan pelanggan Anda. Misalnya membuat mereka terlihat lebih baik, peningkatan kekuasaan atau status dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apa yang pelanggan Anda cari? Misal nih di sini atau desainnya gitu ya, jaminan, fitur khusus atau lebih. Jadi masalah konsumen itu bisa kita atasi. Kemudian yang ketiga, penghematan apa yang dirasakan oleh konsumen gitu. Misal hal waktu atau usaha atau yang lainnya. Jadi contoh yang terakhir, apa yang pelanggan kita harapkan gitu ya. Misalnya kualitas atau ini ya, kekurangan dari sesuatu kayak gitu. Selanjutnya pains. Nah, kalau pain sendiri di sinilah pengalaman negatif atau risiko yang pernah dan atau akan dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan. Misal nih, ketika dia sudah beli produk kita, jasa atau produk kita gitu ya. Nah, hal-hal yang dipertanyakan, misal yang pertama, apa kinerja yang buruk ya, yang buruk yang mereka rasakan. Apakah kinerja kita kurang baik dalam melayani customer atau seperti apa? Yang kedua, kesulitan tantangan utama dalam pelanggan yang dihadapi. Misalnya, ini ya, memahami bagaimana suatu bekerja, kesulitan mendapatkan sesuatu, gitu ya. Misal kita punya aplikasi gitu ya. Nah, kemudian aplikasi itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang customer harapkan gitu. Kemudian apa konsekuensi sosial negatif? Misalnya kehilangan muka, kekuasaan, kepercayaan, status gitu ya. Kalau ini terlalu ekstrim ini ya. Gitu. Apakah ada dampak sosial negatifnya? Kemudian yang terakhir adalah apakah risiko yang ditakuti oleh pelanggan, misal keuangan, ataukah ini aplikasi yang kita jual ini terlalu mahal gitu ya, atau risiko teknis atau yang lainnya. Itu merupakan P. Oke, selanjutnya di sini mengenai customer job ya. Nah, di sini merupakan tugas fungsional sosial dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Masalah yang pelanggan coba untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan gitu ya. Contohnya di sini apakah pekerjaan fungsional pelanggan yang mereka lakukan, misalnya melakukan menyelesaikan tugas tertentu, menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi intinya tuh produk yang kita jual atau jasa yang kita jual itu memberikan job apa gitu ya, ada job tambahan nggak buat customer gitu. Apakah pekerjaan sosial pelanggan Anda yang mereka lakukan, misalnya mencoba untuk terlihat lebih baik, mendapatkan kekuasaan, status dan lain, gitu ya. Kemudian pekerjaan emosionalnya, misal estetikanya jadi lebih baik gitu ya, merasa lebih baik, atau keamanannya gitu ya, mereka jadi lebih safety gitu.
Nah, untuk value proposition sendiri itu juga ada 3 ya, product dan service, gain creator, sama pain relievers. Oke, jadi untuk produk dan service di sini menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan. Apa? Kalau gain creator ya sama gitu ya. Jadi keuntungannya apa gitu. Kemudian pain reliever juga sama gitu ya. Untuk sama dengan yang tadi maksud saya ya. Ya, untuk pain itu kan berarti kekurangan gitu ya, atau dampak negatifnya atau resikonya apa. Nah, oke, selanjutnya ini contoh ya dari value proposition canvas. Jadi ada keterkaitan antara value proposition sama customer profile. Oke, yang hijau ini ya, yang hijau ini adalah pain ya. Kemudian yang merah ini adalah gain. Kemudian yang kuning kalau ini berarti customer job. Nah, kalau ini kan berarti produk kita ya. Nah, produk kita adalah taksi smartphone application. Nah, dampak positifnya yang dirasakan customer apa? Oh, ternyata bisa save time, professional driver, kemudian rating system, visual map gitu ya misalnya. Nah, kemudian negatifnya ada instant booking, assign driver, cost system, no cash, kayak gitu. Nah, ini juga ada keterkaitannya dengan customer profile. Customer profile dia pengennya nih, arrive on time, ya kan? Jadi pengen datang tepat waktu, terus fair price, professional, easy payment. Nah, nih berarti ada kaitannya ya. Ini yang pelanggan butuhkan kan ini nih, seperti ini. Maka kita juga akan menyediakan seperti ini. Nih, keterkaitannya gitu, ya kan? Nah, kemudian gain-nya wait a long time, ya kan? Karena instant booking, karena ya kan instant booking ini maka nunggunya lama. Kemudian ada overcharge by taxi, ya kan? Kemudian compete with other customer, terus unsafe driver gitu. Jadi keterkaitan ini dengan ini gitu ya, gain dengan gain. Oke, kemudian customer job-nya apa? Apa yang dilakukan customer biar bisa mendapatkan manfaat dari aplikasi kita? Dia bisa call taksi, find taksi, kemudian give direction, bisa pay juga sekalian gitu ya, di aplikasinya kan bisa membayar apa aja gitu. Nah, itu contohnya ya keterkaitan dari value proposition dan customer profile. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.